Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik Baik. dan Ya, sehat-sehat selalu ya ya. mudah-mudahan. Kisah horor kakek datang lagi, membawa penggalan kisah horor yang dialami sendiri oleh kakek Sigit ataupun oleh teman-temannya. Ya, Kali ini kakek Sigit akan menceritakan kisah horornya dengan topik ajak main catur orang yang sudah wafat. Kejadian di Kota Lawang sekitar tahun berapa tuh? tahun 79. Tahun 1979. Dan bagaimanakah rangkaian kisah lengkapnya? Silahkan kakek untuk menceritakannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak terlalu horor ya, ada selingan ini. Jadi kejadian ya ada horornya dikit lah gitu. Jadi kejadian itu ketika saya sudah setahun merantau ya di kota Bandung. Nah kemudian setelah setahun merantau itu saya baru dapat kesempatan untuk pulang ya, pulang ke kampung tempat saya SMA ya, asal SMA. Jadi perantaunya dalam rangka kuliah di Kota Ya Bandung. merantaunya dalam rangka kuliah, tapi karena nggak punya uang banyak jadi nggak punya biaya untuk pulang, harus nunggu setahun gitu baru uangnya ada untuk pulang. Nah itu hari pertama ya tentu saja bertemu dengan keluarga ya, dengan bapak ibu, dengan kakak adik. Tapi setelah hari kedua atau ketiga saya lupa, saya teringat ada seorang teman ya, teman tanda kutip teman main catur. Saya dulu sangat hobi main catur waktu SMA ya, waktu SMA, waktu mahasiswa, waktu udah lulus juga berapa tahun masih hobi main catur. Ini salah seorang teman yang sebenarnya usianya jauh di atas saya. Usianya saya waktu itu umurnya masih ya 19 tahun lah. 20 tahun, sementara teman saya tadi ini umurnya udah sekitar 60-an gitu. Itu teman yang saya anggap teman baik. Dia ini saya biasa dulu sebelum saya merantau ke kota Bandung itu sering ya, saya itu pengurus organisasi catur di kota kami, di mana saya ikut pertandingan catur itu kan biasanya ada main sendiri antar personal ya, atau kadang-kadang main dengan grup. Nah ini adalah pengurus dari grup catur saya, grup catur yang dimana saya ikut bergabung. Ya pengurusnya ini namanya Bapak Haji U ya, Bapak Haji U. Karena ini udah wafat saya samarkan namanya, inisialnya aja U. Nah ini saya begitu punya keinginan untuk ke rumah beliau. Jadi sebenarnya saya bukan hanya untuk ngajak main catur, tapi saya ingin ngobrol-ngobrol lah karena beliau ini pengurus catur ya. Jadi waktu dulu kami waktu SMA ya, SMP, SMA saya sering bertanding catur di kota-kota lain ya, untuk tingkat kabupaten, tingkat ke provinsi. Itu Bapak U, Bapak Haji U ini yang sering mengantar. Jadi saya ingat orang ini, jadi saya datang ke rumahnya. Nah ini rumahnya ada di belakang pasar di kota kami. Itu ada gang itu masuk dua kali. Pertama ada jalan, dan pasar ada jalan yang mobil masuk. Kemudian ada gang masuk yang mobil nggak bisa lewat, tapi motor dua berselingan bisa masuk. Dan masuk lagi ke satu gang. Gangnya ini agak sempit. Nah begitu udah sampai di gang itu kanan kirinya tembok sebelum sampai ke rumah beliau. Ini saya mendengar suara sebenarnya. Nah ini mendengar suara Bapak Haji U itu, suaranya persis itu, ngapain Sigit kesini gitu. Jadi bahasa ya saya agak kaget loh. Saya noleh kanan kiri gitu, kenapa saya kok dipertanyakan mau kesini gitu kan, saya mau silaturahmi gitu ya, mau mengunjungi beliau, tapi kok beliau melarang gitu. Saya kanan kiri ngapain, jadi artinya ngapainnya tuh nadanya itu mempertanyakan yang melarang gitu loh. Ngapain sih Sigit kesini gitu. Nah itu kemudian saya ya agak ragu tadinya mau terus apa enggak, ini kok seperti ada suara beliau melarang gitu ya. Kemudian ya saya teruskan jalan. Nah itu di depan
rumah tersebut itu ada halaman kecil di jalan itu anaknya beliau masih kecil itu sedang main-main di depan rumahnya. Nah, sedang main-main di depan rumahnya, sedang main kelereng gitu. Kemudian saya tanya ke anak itu, "Bapakmu mana?" Saya tanya gitu. Anaknya ngelihat gitu kaget, tapi terus dia membuang muka, terus dia nggak jawab. Loh, saya kaget juga. Ini anak ini biasanya baik ya, sopan, kok kenapa sekarang kok cuek gitu ya. Terus ya udahlah, saya masuk aja, saya nggak banyak pikiran. Terus saya masuk. Yang masuk itu di teras itu ada papan catur dan buahnya. Saya biasa itu kalau ke rumah beliau itu memang sambil ngobrol ya pasti main catur ya. Orang yang hobi catur itu begitu. Main caturnya itu lebih utama dibanding ngobrolnya. Kalau silaturahmi antar hobi catur itu, main caturnya itulah sebagai bentuk ininya yang paling dekatnya. Jadi begitu ada papan catur langsung saya atur ya, caturnya itu buah hitam dan buah putihnya saya atur siap gitu di meja. Baru saya ngetok pintu gitu. Saya ngetok pintu, "Assalamualaikum." Ada, terus agak lama 2-3 kali saya ketok, ibunya keluar terus saya udah sambil nunjukkan papan catur, "Bu, bapak mana, Bu?" Gitu. "Ini saya mau ngajak main catur, saya udah lama nggak datang ke sini," gitu. Ibunya terus kaget, "Oh, bapaknya pergi," gitu. "Oh, pergi," saya bilang gitu. Terus, "Bapaknya sudah pergi," ada kata-kata sudah, "Bapak sudah pergi." "Oh, pergi ya." Oh, saya pikir ke tokonya, karena beliau itu punya toko di pasar itu, toko kayu ya, kayu Kalimantan. Bapak Haji U ini aslinya dari Kalimantan. Terus ibunya, "Sebentar dek, sini." Terus, "Coba duduk dulu." Saya, "Kenapa ya ini di ibu ini?" Terus akhirnya setelah saya duduk, malah disuguhin minum dulu. Terus habis itu udah sambil minum tenang, terus para ibunya bilang, "Begini dek, jadi bapak itu sudah meninggal," gitu. Kaget saya, "Oh, udah meninggal, Bu?" Saya nggak dengar kabarnya ya, waktu itu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada internet, jadi telepon juga susah waktu itu, jadi saya memang tidak dikabari, tidak ada kabar tentang orang meninggal itu. Jadi kemudian ya saya agak shock juga ya, ini udah ternyata bapak yang Haji U ini yang saya udah siap papan catur, mau saya ajak main catur, ternyata udah meninggal itu. Dan itu saya jadi ingat tadi waktu di gang itu ada pertanyaan ya, pernyataan dari Bapak Haji U itu yang saya dengar suaranya persis, itu bukan suara orang lain, saya hafal banget suaranya karena dia orang yang dekat dengan saya. "Ngapain sih sikit kesini?" Ternyata beliau sudah wafat gitu ya. Kemudian ya saya ngobrol sebentar dengan ibu itu, mengucapkan belasungkawa. Meninggalnya itu baru 1-2 bulan yang lalu gitu ya. Jadi kemudian ya saya pamit begitu. Ya begitu aja ceritanya. Ya, kisah ajak main catur teman yang sudah wafat ya, ternyata di balik itu sebetulnya sudah ada pesan di awal ya, sebelum masuk ke ada suaranya itu, tapi suara itu bukan suara gaib, ya, suara gaib. Suara kandang itu bukan suaranya Bapak Haji U ya yang udah ada di alam barzah, tapi suara mungkin jin yang dulu pernah dekat dengan Bapak Haji U. Ketika Bapak Haji U meninggal kan jinnya masih ada di sekitar situ gitu. Suaranya kan bisa meniru suara dari Bapak Haji U yang sudah meninggal itu. Ya, menarik juga kisah ini, dan semoga kisah horor kakek kali ini bisa memberikan manfaat bagi ya, kita jadi semua, kalau mau ya. main ke rumah orang lain yang sudah lama kita tidak ke situ, harus tanya-tanya dulu, bagaimana kabarnya gitu. Apalagi sekarang udah ada handphone ya, bisa tanya-tanya dulu, kita komunikasi dulu lah gitu, jangan mendadak datang. Tapi kalau zaman saya dulu memang itu terpaksa dilakukan karena memang susah komunikasinya. Ya, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.